akan membahas mengenai musyawarah dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum menuju ke materi-materi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi. Pancasila adalah ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didapat bukan hanya dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan melalui beberapa tahap dan secara hati-hati. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada unit kedua ini yakni rumusan Mohyamin, rumusan Supomo, rumusan Soekarno, rumusan Piagam Jakarta, rumusan BPUPK, rumusan PPKI, rumusan Konstitusi RIS, rumusan Undang-Undang Dasar Sementara, rumusan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan versi berbeda, dan rumusan versi populer. Materi yang pertama yaitu rumusan Mohyamin. Mohyamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Untuk usulan lisannya, yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulisnya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang kedua yaitu rumusan Supomo. Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan sosial. Materi yang ketiga yaitu rumusan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan 3 paket dasar negara, yaitu 5 prinsip atau Pancasila, 3 prinsip atau Trisila, dan 1 prinsip atau Ekasila. Disampaikan pada 1 Juni 1945 yang berisi Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrati. Dan yang ketiga, ketuhanan. Ekasila adalah prinsip gotong royong. Materi yang keempat yaitu rumusan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta disahkan pada 22 Juni 1945. Pada Piagam Jakarta ini, hasil penyelarasan oleh Panitia 9 yang berisi pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang kelima yaitu rumusan BPUPK. Pada sidang kedua BPUPK yang berlangsung pada 10 hingga 17 Juni 1945, dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Piagam Jakarta dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno pada tanggal 10 sampai 14 Juni 1945. Dokumen tersebut dipecahkan dan diperluas menjadi 2 dokumen berbeda, yaitu Declaration of Independence berasal dari paragraf 1 sampai 3 yang diperluas menjadi 12 paragraf. Dan pembukaan berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikit pun. Pada sidang kedua BPUPK ini berisi rumusan yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Bunyinya, A. Rumusan kalimat. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Rumusan dengan penomoran atau utuh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi RIS. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, tetapi RIS sendiri mempunyai sebuah konstitusi federal atau konstitusi RIS sebagai hasil pemufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam konstitusi RIS, rumusan dasar negara terdapat dalam mukadimah atau pembukaan paragraf ketiga. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Peri kemanusiaan. C. Kebangsaan. D. Kerakyatan. Dan E. Keadilan sosial. Materi yang ke-8 yaitu rumusan UUD sementara. Setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan, negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif, RI Yogyakarta dan RIS sebagai kuasa dari NT dan NST menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi UUD sementara. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Makadimah atau pembukaan UUD sementara tahun 1950. 1. Rumusan kalimat. Berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 2. Rumusan dengan penomoran atau utuh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Perikemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Dan keadilan sosial. Materi yang ke-9 yaitu rumusan UUD 1945. Pada 5 Juli 1945, Soekarno mengeluarkan dekret kepala negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI menjadi UUD Negara Indonesia, menggantikan UUD sementara. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960 sampai 2004. Isinya berbunyi 1. Rumusan kalimat. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Rumusan dengan penomoran atau utuh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi ke-10 yaitu versi berbeda. Rumusan tersebut berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.
Materi ke-11 yaitu versi populer. Pembuatan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945. Hanya saja menghilangkan kata dan serta frasa serta dengan mewujudkan suatu pada subhana kalimat terakhir. Rumusannya berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya yaitu musyawarah di antara para pendiri bangsa tidak serta-merta berjalan mulus. Musyawarah membahas sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, disertai oleh ancaman disintegrasi bangsa. Namun, pada akhirnya semua bermufakat untuk meletakkan persatuan dan kesatuan di atas ego dan kepentingan semua pihak. UUD NRI tahun 1945 sejarahnya lebih dramatis. Mengalami perubahan bukan hanya bunyi pasal dan ayatnya. Ia bahkan mengalami perubahan nama dan isinya dari UUD 1945 menjadi UUD RIS, UUD sementara dan kembali menjadi UUD 1945. Pada tahun 1959 melalui dekret Presiden. Pada tahun 1999 sampai 2002 setelah melalui musyawarah MPR banyak perubahan isi UUD 1945. Istilah yang dipakai juga menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disingkat menjadi UUD NRI tahun 1945.